Episode 171, Curhatan Fajri. Fajri pulang ke rumah dengan wajah yang cemberut. Ia mencari keberadaan Fajira dan langsung memeluk bidadari cantik itu dengan erat. "Bunda," lirih Fajri. Udah pulang sayang," ucap Fajira membalas pelukan Fajri. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa sayang, apa ada yang jahat sama abang nak?" tanya Fajira yang melihat sikap aneh dari putranya. "Abang kangen sama bunda," ucap Fajri lirih. "Kita duduk di sana yuk," ucap Fajira mengajak Fajri duduk di salah satu bangku taman yang berada di belakang rumahnya. "Ada apa nak, sini cerita sama bunda," tanya Fajira lembut sambil menatap manik mata putranya. "Apa abang salah memiliki ayah yang kaya dan berkuasa?" ucap Fajri dengan air mata yang menetes. Fajira terkesiap, ia mengerjit dan bertanya-tanya kenapa Fajri bisa bertanya tentang hal itu. Apa ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya? "Apa abang dibully di sekolah sayang?" tanya Fajira. Fajri hanya menggeleng sebagai jawaban. "Terus apa yang terjadi? Apa abang mendapatkan perlakuan yang tidak baik di sekolah?" desak Fajira. "Mereka bilang apa yang Haji punya sekarang itu karena ayah. Mereka juga bilang kalau Dede bisa masuk sekolah karena ayah donatur di sana," ucap Fajri terisak. "Sayang, bukankah Haji tahu jika semua itu hasil kerja Haji? Sudah ada buktinya kan sayang?" "Iya bunda, tapi Haji sedih." Fajri semakin terisak di dalam pelukan Fajira. "Sayang, mereka berkata seperti itu karena iri dengan kemampuan dan kepintaran abang. Bukankah abang tahu kita akan lemah jika mendengar perkataan orang-orang yang tidak penting itu? Biarkan saja mereka, jangan dengarkan apa yang dikatakan orang lain. Cukup menerima saran dari mereka saja," ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Fajri lembut. "Bukankah ayah juga berperan sayang? Aji memang membuat terobosan baru dengan segala teknologi canggih, tapi kalau bukan ayah membantu Aji belum tentu produk Aji akan booming seperti sekarang kan?" Fajri mengurai pelukannya, ia menatap manik mata bidadari cantik itu. "Bunda benar, tidak seharusnya Aji mendengarkan ucapan mereka. Tanpa ayah Aji bukan siapa-siapa. Maafin Aji bunda," ucap Fajri tersenyum. Hati Fajri terasa lega ketika mendengarkan ucapan lembut dari ibundanya. "Jangan sedih lagi ya. Apapun itu, Aji harus terima. Justru abang memiliki keuntungan yang sangat banyak karena memiliki ayah sebagai orang tua. Belum kak, betul kan sayang?" ucap Fajira tersenyum sambil mengusap air mata Fajri yang masih menetes. "Iya bunda. Aji merasa sendiri di sana karena Kak Hana, Bang Jiat dan Bagas nggak sekolah di sana lagi bunda. Aji jadi nggak ada teman ngobrol karena mereka semua sudah besar. Berbeda dengan Aji yang masih kecil," ucap Fajri kembali murung. "Kasihan anak bunda." Fajira kembali memeluk Fajri. Ia tahu jika putranya kini merasa kesepian karena masuk ke dalam kelas dengan siswa yang bersaing dengan cukup ketat, dan pastinya mereka menganggap Fajri sebagai saingan yang tidak boleh diberi celah untuk hidup di kelas itu. "Apa abang mau pindah kelas?" tanya Fajira. "Nggak mau bunda, nanti mereka malah semakin menjelek-jelekan Aji dan ayah." "Terus apa mau pindah sekolah?" "Janganlah bunda, belum tentu Aji mendapatkan kemudahan seperti sekarang jika pindah sekolah," ucap Fajri cemberut. Mana tahu, Aji mau satu sekolah dengan Kak Hana. Apa bunda mau Aji jauh dari bunda?" "Kok gitu sayang? Kak Hana kan pindah keluar kota sama orang tuanya." "Walah, jangan sedih lagi ya sayang." "Iya bunda." "Coba senyum dulu." "Sayang," ucap Fajira tersenyum dan diiringi oleh senyuman manis dari Fajri. "Bunda benar, bahkan aku memiliki banyak keuntungan karena ayah. Aji nggak boleh lemah karena mendengarkan perkataan mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya iri dengan apa yang Aji bisa, makanya mereka berbuat jahat seperti itu kepada orang lain. Aji lebih beruntung karena memiliki bunda di sisi Aji," batin Fajri menatap Fajira lembut. Beban yang ia rasakan seolah luruh karena mendengarkan ucapan ibundanya. Ia selalu merasa baik-baik saja setelah mendapatkan sedikit motivasi dan pembenaran dari bidadari cantiknya. "Apa sudah lebih baik?" "Udah bunda, terima kasih," ucap Fajri tersenyum. "Sama-sama sayang. Ingat pesan bunda ya," ucap Fajira mencolek hidung mancung Fajri. "Iya bunda." "Sekarang bersih-bersih dulu. Bunda tunggu di ruang makan ya. Tadi Dede masak ayam kecap untuk abang," ucap Fajira. "Benarkah bunda? Terus Dede di mana?" ucap Fajri berbinar.
Dede lagi tidur di ruang keluarga. Ya sudah, kalau gitu abang masuk dulu bunda, ucap Fajri kembali bersemangat. Pria kecilku sangat cepat berubah jika sudah mendapatkan sebuah pelukan. Tumbuhlah dengan baik dan penuh dengan kebahagiaan sayang, batin Fajira berkaca-kaca. Fajri sudah mengganti baju untuk membersihkan badannya. Ia segera berlari menuju ruangan keluarga di mana Ipana tengah tertidur dengan cantik. Mah. Ia melayangkan kecupan bertubi-tubi pada wajah cantik itu, berharap adik kecilnya akan terbangun memeluknya dengan erat. Dek, bangun yuk, abang udah pulang, bisik Fajri di telinga Ipana. Abang bawain Dede permen kapas, bisiknya lagi dan sukses membuat mata tajam dan indah itu mengerjap. Mau? Ucap Ipana serak. Dengar permen aja Dede bangun sayang, kata bunda. Tadi Dede masak ya untuk abang, tanya Fajri antusias. Iya, tadi Dede makan ayam kecap terus makan di kantor sama ayah. Tapi abang gak ada, ucap Ipana bangkit dan duduk di atas pangkuan Fajri lalu memeluknya. Dede kangen, ucap Ipana dan memejamkan matanya kembali. Abang juga kangen sama Dede, yuk temani abang makan sayang, ucap Fajri menggendong Ipana. Yuk, gadis kecil itu merebahkan kepalanya di bahu Fajri dan kembali memejamkan matanya. Bunda, panggil Fajri ketika melihat Fajira tengah berada di ruang makan. Iya sayang, Dede udah bangun nak, tanya Fajira. Sudah bunda, tapi sepertinya Dede tidur lagi. Ucap Fajri terkekeh. Ya sudah bang makan dulu biar Dede sama bunda saja, itu sudah bunda sediakan. Ucap Fajira tersenyum dan mengambil Ipana dari gendongan Fajri. Terima kasih bunda, ucap Fajri tergelak. Sama-sama. Fajri makan dengan lahap. Masakan bunda memang terbaik. Padahal ia sudah makan ketika jam istirahat tadi di sekolah. Namun jika disuguhkan dengan masakan bunda, perut kenyang bisa terasa lapar kembali. Pelan-pelan makannya sayang, ucap Fajira tersenyum. Masakan bunda enak banget, ucap Fajri. Ya sudah, habiskan ya. Iya bunda. Bunda sudah bilang jangan belikan Dede jajanan sembarangan bang, omel Fajira ketika ia melihat Ipana tengah asik memakan permen kapas yang dibelikan oleh Fajri. Jangan marah bunda, sesekali kan gak apa-apa, ucap Fajri menggaruk tengkuknya. Bunda jangan marah-marah, nanti bunda lekas tua. Dede makan ini saja dan gak ada yang lainnya. Ipana menyanyikan lagu Dinda yang tengah viral. Setelah bernyanyi, ia tergelak bersama dengan Fajri dengan renyah. Fajira juga ikut tertawa melihat anak-anaknya yang kompak untuk menyangga larangannya. Ia sangat gemas dengan mereka yang mengingatkan kembali dengan masa kecilnya yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan sebelum orang tua dan adiknya meninggal.